Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Agustin dari kelas 12 TKJA. Akan menjelaskan paket tracer 3.2.8 investigate a VLAN implementation. Bagian part pertama mengamati lalu lintas siaran dalam implementasi VLAN. Bagian 2 amati lalu lintas siaran tanpa VLAN. Masuk ke step pertama, yaitu ping dari PC1 ke PC6. Klik fast forward time yang terletak di bilah alat bawah. Lalu kita klik simulation. Klik di atas ada simple PDU dan klik ke PC1 dari ke PC6. Lalu kita klik capture forward. Terus kita klik sampai ke PC4. Apakah pingnya berhasil? Tidak. Ping tidak berhasil karena PC1 berada di pilihan yang berada dari PC6 yang tidak mengizinkan perangkat ini untuk berkomunikasi satu sama lain karena terpisah secara logis. Lihat panel simulasi di mana S3 mengirim paket setelah menerimanya. S3 mengirimkannya ke PC4 karena berada di VLAN yang sama dengan PC1. Masuk ke step 2, yaitu ping dari PC1 ke PC4. Klik tombol baru di bawah tab, tarik tuliskannya 0, lalu klik add simple PDU di sisi kanan paket tracer dari klik dari PC1 ke PC4 dan tunggu. Klik and forward, capture or forward. Ini ngajelaskeun di YouTube. Pingnya berhasil. Apakah ping berhasil? Menjelaskan ya, karena PC1 dan PC4 sama-sama tergabung dalam pilihan 10, maka jalur request ARP sama seperti sebelumnya. Karena PC4 adalah tujuannya ia membalas permintaan ARP PC1, kemudian dapat mengirim ping dengan alamat MAC tujuannya untuk PC4. Alamat MAC address. Ketika paket mencapai E1, mengapa paket tersebut juga diteruskan ke PC7? Karena PC7 juga memiliki pilihan 10 dan permintaan ARP adalah untuk pilihan 10 saklar akan meneruskan ke perangkat apapun yang terhubung ke pilihan 10 di portnya. Masuk ke part 2, amati lalu lintas siaran tanpa VLAN. Masuk ke real time. Hapus konfigurasi startup pada semua 3 switch. Caranya, kita masuk ke switch pertama dulu. Lalu ketik perintah enable. Lalu erase startup config. Lakukan di semua switch. Kita masuk ke switch 2. Klik enable, enter dulu, enable langsung klik perintah erase startup config. Masuk ke switch 3, CLI, enter, enable, erase startup config. Di mana file VLAN disimpan di saklar, yaitu di flash. Lalu kita hapus file VLAN di ketiga saklar. Perintahnya yaitu delete VLAN.dat. Kita lakukan ke semua switch. Kita ke S3, switch 3, masukkan pilihan tersebut. Lalu masuk ke switch pertama, lakukan juga perintah tersebut.
dan masuk ke switch 2 dan lakukan juga perintah tersebut. Lalu masuk ke step 2 yaitu muat ulang saklar atau switch. Kita masuk ke switch terlebih dahulu. Lalu kita masukkan perintah reload. Ya buat 2 tak. Perintah tersebut kita masukkan ke semua switch, yaitu pertama di switch ketiga dulu kita reload. Tunggu. Lalu kita ke switch kedua. Kita klik juga perintah reload dan kita tunggu. Lalu kita pergi ke switch pertama dan lakukan juga perintah reload tersebut. Masuk ke step ketiga yaitu kita klik capture forward to send ARP request and pings. Pilih skenario 0 dari tab drop down untuk kembali ke skenario dan klik mode simulation dan kita klik capture forward. Bahasa Inggris. Kita tunggu. Sudah. Kita langsung masuk ke reflection question. Pertanyaan pertama. Jika PC di VLAN 10 mengirim pesan siaran, perangkat mana yang menerimanya? Jawabannya semua perangkat yang berada di VLAN 10. Lalu pertanyaan kedua, jika PC di VLAN 20 mengirim pesan siaran, perangkat mana yang menerimanya? Jawabannya semua perangkat yang berada di VLAN 20. Pertanyaan ketiga, jika PC di VLAN 30 mengirim pesan siaran, perangkat mana yang menerimanya? Jawabannya semua perangkat yang ada di VLAN 30. Pertanyaan keempat, apa yang terjadi pada frame yang dikirim dari PC di VLAN 10 ke PC di VLAN 30? Ini akan failed atau akan dijatuhkan. Kelima, dalam hal port apa saja collision domain pada switch? Setiap port adalah domain tabrakan yang terpisah. 6. Dalam hal port apa domain broadcast pada switch? Mereka dibagi dengan jumlah VLAN di switch. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been 12 days, I think I'm